Di suatu malam di tahun 2018, kita diperlihatkan sesuatu yang unik. Ini adalah buku TTS yang dimiliki Melea di tahun 2018, dan ini adalah buku TTS yang sama ketika Melea baru menerimanya dari Dylan di tahun 90. Dapatkah Anda melihat perbedaan di antara keduanya? Yap, hampir tidak ada. Padahal seharusnya sebuah buku yang telah berumur 2018 dikurang 1990 28 tahun setidaknya akan mengalami penurunan kualitas akibat faktor lingkungan alias rusak sendiri. Entah bagian ini yang kekuningan, atau kertas tempelan bagian ini yang sedikit tercabut, atau mungkin tinta spidol ini yang memudar. Entah bagaimana cara Melea mengawetkan buku ini. Apakah mungkin dibungkus plastik, lalu disimpan di dalam kotak, lalu dimasukkan ke dalam brankas, lalu ditanam di bulan? Melea mengetik dengan teknik 11 jari dengan satu jarinya standby di huruf A. Sulit dipercaya mengingat ia sudah menerbitkan satu buku dan ia terlihat sedikit lebih jago mengetik saat menulis buku yang pertama. Belum lagi di film ini diketahui bahwa Melea ternyata adalah lulusan UI. Di UI itu tugasnya banyak, dan dengan banyaknya tugas kuliah seharusnya akan membuat Anda jago mengetik dengan sendirinya. Di sebuah rumah dengan luas tanah 185 meter persegi dan luas bangunan 124 meter persen, bisa Anda jelaskan bagaimana caranya Anda masuk dan lulus dari UI? Entah bagaimana wajah Dylan tiba-tiba saja mengembang saat terkena air hujan. Bayi juga tahu, Dylan. Bayi aja bisa naik motor. Sebenarnya bayi manapun di dunia ini dapat naik motor tanpa harus menjadi ajaib terlebih dahulu, selama dipegangi orang tuanya. Dylan menghentikan motornya di depan pagar pembatas antara rumah Melea dan rumah tetangga sebelahnya. Lalu ia menurunkan standar motornya dan memarkirkan motornya sedikit melewati pagar rumah Melea. Namun setelah ngobrol sebentar, posisi motor Dylan tiba-tiba saja berubah berada tepat di depan pagar rumah Melea, yang menunjukkan bahwa Dylan setelah menurunkan standar motornya malah lupa menarik rem tangan motornya sehingga motornya mundur dan bergerak sendiri. Kang Adi baru beli novel, judulnya Madame Bovary. Kang Adi pas baca ini mau nangis, lihat. Nih lihat, Kang Adi pinjemin aja. Madame Bovary adalah sebuah novel yang sempat memicu kontroversi karena menampilkan hal yang tidak senonoh. Novel tersebut dituntut karena, novel ini bercerita tentang petualangan cinta alias perselingkuhan seorang ibu rumah tangga. Dan penggambaran adegan percintaan yang terlarang di dalam novel ini akhirnya membuat buku ini menghadapi tuntutan pengadilan. Walaupun sudah membaca isi buku ini dan tahu isi bukunya seperti apa, Kang Adi yang notabene seorang mahasiswa dewasa yang sudah di atas umur, sekaligus guru pembimbing Melea, tetap ingin meminjamkannya kepada Melea yang merupakan muridnya sendiri yang masih di bawah umur. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Untuk itu saya berikan hadiah 7 poin untuk dosa dari niat jahat Kang Adi. Bikin dia senang. Siap, Kak. Memberi komando siap gerak, tapi malah melakukan posisi hormat. Ya, seorang anak manusia yang salah melakukan gerakan yang berasal dari komandonya sendiri. Anak tentara lagi. Nanti malam tidur bareng yuk. Sebuah edukasi tentang cara menanyakan hal yang paling inti dari sebuah hubungan yang dilengkapi dengan tips ngeles ketika terasa adanya tanda-tanda penolakan. Karena kita tahu maksud dari pertanyaan itu kemana. Terlihat dari gestur ini sebelum Dylan melempar pertanyaannya. Nanti malam tidur bareng yuk. Seorang abang tukang becak yang mungkin berasal dari Amerika karena menggunakan sisi jalan sebelah kanan ketika mengendarai becaknya. Adegan ini disponsori oleh yang entah bagaimana tidak mensponsori adegan berikutnya karena tiba-tiba menghilang. Seorang ibu yang beranggapan bahwa nasi goreng akan terasa lebih nikmat jika dimakan bersama roti tawar dan berbagai macam selai. Pagi hari yang dingin yang terlihat dari kabut embun yang tebal di daerah ini, di mana yang tidak tahan dengan dingin mengenakan jaket atau sweater, dan yang mampu menahan dingin hanya berpakaian seragam sekolah saja. Dan ada juga yang tidak paham fungsi jaket itu seperti apa. Ya, jika Anda memang mampu menahan dingin, buat apa Anda repot-repot bawa jaket dari rumah tapi nggak dipakai? Termasuk Anda. Dan kamu juga, wahai Anda. Ini adalah cara memegang uang yang wajar saat Anda hendak memberikannya kepada orang lain.
Di tengah perjalanan saat mengantar Milea pulang sekolah, motor Dylan terlihat melintas melewati sebuah tanda yang menunjukkan bahwa mereka berada di Jalan Aceh nomor 143. Dan ini adalah lokasi daerah tersebut. Di film yang pertama diketahui bahwa Milea dan Dylan bersekolah di daerah Buah Batu. Dan dari film pertama pula diketahui bahwa Milea tinggal di daerah Banteng. Ini adalah daerah Buah Batu. Dan ini adalah daerah Banteng. Jika Anda ingin mengantar Milea pulang, harusnya rute Anda di sekitar jalan ini. Kenapa malah Anda sampai ke Jalan Aceh? Kenapa Dylan malah membawa Milea berkeliling sejauh itu? Padahal ia baru saja dipukuli oleh orang yang tidak dikenal. Apa ia tidak takut di jalan bakalan ada serangan susulan, sementara ia sedang membonceng Milea? Oh, dan tak lupa 3 poin untuk warga masyarakat di film ini yang belum juga bisa menemukan di mana tempat jual helm berada. Dingin ya? Iya. Tapi aku gak bakal pinjemin jaketku ke kamu ya. Seorang pemuda yang membawa ceweknya ke bukit yang dingin hanya untuk menyampaikan sebuah kalimat yang berisi gombalan. Namun di balik kalimat gombalan tersebut malah menunjukkan pemuda itu pelit karena tidak mau meminjamkan jaketnya. Pemuda itu kurang jantan karena merasa akan sakit jika terkena udara dingin. Dan pemuda ini begitu egois karena lebih memilih ceweknya yang sakit daripada dirinya sendiri. Ini malam minggu loh. Udah tahu. Jadi jam berapa bisa apel? Ini apel pertama aku nih. Apel pertama? Bukannya setelah resmi jadian Anda sudah pernah apel ke rumah Milea yang waktu ada Kang Adi? Atau mungkin Anda lupa ingatan gara-gara habis dikeroyok? Kamu kan lagi sakit. Baru juga tadi siang dikeroyok. Milea melarang Dylan untuk apel ke rumahnya pada malam minggu dengan alasan karena Dylan habis dikeroyok orang tadi siang. Dan dari keterangan Milea tersebut menunjukkan bahwa hari di mana Dylan dikeroyok adalah hari Sabtu. Dan esoknya Milea pergi ke rumah sepupunya, yaitu Yugo, yang kemudian diajak oleh ayah Milea di hari setelahnya untuk berkeliling Bandung. Dan rencana itu terjadi pada Besok kan mulai minggu liburan Natal sampai tahun baru. awal libur Natal dan Tahun Baru adalah tanggal 24 atau 25 Desember, yang berarti kejadian Dylan dikeroyok dan malam di mana ia ingin apel pertama kali adalah hari Sabtu sebelum awal libur Natal dan Tahun Baru, yang berarti itu adalah hari ini, 22 Desember 1990, yang mana itu sulit dimengerti, karena 22 Desember adalah hari di mana Dylan dan Milea jadian. 22 Desember 1990, hari jadian kami. Itu berarti hari di mana Dylan berkelahi dengan Anhar, lalu jadian dengan Milea, lalu mengantar Milea pulang hujan-hujanan, lalu ciuman pakai tangan, lalu menjemput Milea pagi-pagi, lalu disuapin roti, lalu dikeroyok orang yang tidak dikenal, lalu mengantar Milea pulang tidak hujan-hujanan, lalu ciuman tangan lagi, lalu ingin apel untuk pertama kalinya di malam minggu. Kesemuanya terjadi di hari yang sama, 22 Desember 1990. Dan dengan banyaknya kejadian di tanggal ini, maka mari kita tambahkan tanggal ini ke jumlah keanehan. Dylan, kamu berberapa? 18. Wah, cepat sekali Anda menghitung. Anda yakin hitungan Anda benar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kurang 1, wahai Panglima Tempur. Abdi dan Milea Tan Hussein Coba Anda perhatikan mas-mas yang satu ini. telah resmi berpacaran. Tiba-tiba saja pindah dari belakang Dylan menuju ke sini untuk bertepuk tangan. Mungkin karena ia malu jika bertepuk tangan di dekat wanita. Mungkin tepuk tangannya fales. Saya cukup yakin bahwa salah satu syarat untuk bisa masuk ke geng motor adalah punya motor. Lalu, apa yang Anda, kamu, dan engkau lakukan di belakang jok motor orang, hei? Bang, saya mau gabung geng motor, Bang. Oh iya, motor kamu mana? Saya kebetulan nggak punya motor, Bang. Nggak punya motor kok mau gabung geng motor? Gimana sih? Tapi saya ada keahlian khusus, Bang. Oh iya, kalian apa itu? Saya ahli di bonceng. Pantesan bisa nonton. Menonton TV dengan volume di angka 0 adalah hal yang wajar. Nih, air hangatnya. Makasih. Iya. Seorang gadis SMA yang menganggap bahwa teh, kopi, gula, atau susu hanyalah sebuah mitos atau legenda. Aku ada oleh-oleh untuk tante dan dia dari Belgia. Sangat aneh karena Yugo baru memberikan oleh-oleh dari Belgia ini sekarang. Padahal kemarinnya Milea dan ibunya seharian dari pagi berada di rumah Yugo. Yugo baru saja beberapa hari pindah ke Bandung setelah lama di Belgia.
namun entah bagaimana mampu mengendarai mobil sendirian ke rumah Milea tanpa khawatir akan tersesat. Dan ajaibnya, ia tidak tersesat. Sebuah logo yang tidak seharusnya berada di sini, ya tentu saja karena titik pemasangannya yang tidak strategis karena berada di sebelah eskalator yang menaiki lantai tersebut, yang secara otomatis akan membuatnya tidak diperhatikan oleh pengunjung karena pengunjung yang naik akan membelakangi logo ini dan pengunjung yang mau turun bahkan tidak ke area ini melainkan ke sini. Mungkin itulah sebabnya kenapa logo ini ada di tahun 1990 namun baru dikenali orang 23 tahun kemudian. Di dalam bioskop, Anda dapat mendengar sepenggal dialog dari film yang ditonton oleh Hugo dan Milea. Tahukah Anda film apa yang mereka tonton? Di lobi bioskop, Anda dapat melihat dua poster film yang diberi label sedang tayang. Berhubung di bioskop ini memiliki 3 loket karcis studio, yang berarti ada satu poster lagi yang terpasang namun tak tertangkap oleh kamera. Di atas poster film yang sedang tayang ini seharusnya ada sebuah keterangan lagi, yaitu studio tempat mereka terputar. Entah urutannya seperti ini atau dibalik seperti ini. Yang jelas yang di tengah ini tetap Studio 2. Kenapa Studio 2 penting? Karena Hugo dan Milea membeli karcis untuk film di Studio 2. Dan film yang diputar di Studio 2 adalah Teenage Mutant Ninja Turtles, yang entah bagaimana memiliki dialog seperti ini di dalam filmnya. Berlari-lari dan memasuki ruangan tangga darurat adalah pilihan yang paling tepat, karena medan yang ada di tangga darurat sangat cocok untuk kegiatan berlari-lari dengan sangat aman. Iya. Diam! Atau aku teriak? Yap, teriak di dalam ruangan tangga darurat adalah pilihan yang paling tepat, karena ruangan tangga darurat adalah tempat yang paling ramai dikunjungi orang, sehingga teriakan Anda dapat terdengar dengan mudah. Telepon umum yang berada di tengah kota yang bersih dari coretan dari orang-orang iseng adalah hal yang wajar. Kalau Bunda tahu, kau ditampar sama si Anhar. Bunda granat itu rumahnya. Pertama, Anda sekarang sudah tahu kalau Anhar menampar Milea. Lalu, apa yang menghalangi Anda untuk mengeksekusi rencana ibu barusan? Kedua, yang menampar Milea adalah Anhar, menggunakan tangannya. Rumahnya sih nggak tahu apa-apa. Kok malah rumahnya yang mau digranat? Siapa? Pacarnya Dilan. Cantik. 26 detik adalah waktu yang terlalu lama hanya untuk sekedar menilai paras seseorang sejak pertama kali Anda melihatnya. Untung saja ayah Dilan tidak ditugaskan sebagai juri Putri Indonesia, karena mungkin akan membutuhkan 3 malam berturut-turut untuk menyelesaikan babak pertamanya. Sekolahku mengadakan pekan olahraga dan kesenian. Sekolah macam apa yang mengadakan porseni setelah terima rapor? Bukannya sehabis terima rapor murid-murid harusnya libur, tidur, jalan-jalan, atau push rank? Kok malah ke sekolah? Di atas meja terlihat tulisan yang ditulis menggunakan tip X. Jika dilihat dari ketebalan dan kerapihannya, maka sulit untuk menulis seperti ini jika menggunakan tip X dengan jenis seperti ini. Harusnya menggunakan tip X yang berjenis pulpen seperti ini. Akan tetapi, tip X yang berjenis seperti ini baru diluncurkan di tahun 1998. Di setiap kemasan merek roti ini akan Anda temukan logo kecil yang bertuliskan sejak 1995. Ya, Ibu Milea berhasil membeli sebungkus roti yang bahkan pabriknya saja belum lahir di tahun 90, yang berarti roti yang dibelinya adalah roti prototipe. Asal aku mencintaimu. Tahukah Anda di saat Dilan mengatakan kalimat barusan, tepat di depan mereka ada 2 orang polisi yang sedang duduk yang entah bagaimana mampu menahan untuk tidak berbunyi "Cie". Seorang anak SMA yang terlihat sedang memotret, lalu kemudian menatap bagian belakang kameranya sesaat setelah ia mengambil gambar. Apa yang sedang ia lihat? Apakah hasil fotonya? Yang berarti itu kamera digital di tahun 90. Tangan Dilan terlihat sangat lentik dan memiliki gerakan jari yang begitu gemulai. Sebuah tangan yang terlalu cantik untuk seorang panglima tempur yang hobi berkelahi dan menggunakan senjata. Belum lagi, ia sangat rajin mengendarai motor tanpa menggunakan sarung tangan. Ketika memasuki ruangan kepala sekolah, Dilan hanya menyalami 2 guru yang ada di situ dan tidak berjabat tangan langsung dengan kepala sekolah.
Ya, kalau Pak Suripto sih wajar Anda berjabat tangan dengannya, soalnya Anda kan pernah buat salah dengan dia. Tapi Bapak ini, apa yang membuat Anda berpikir bahwa lebih penting menyalami Bapak ini dibanding kepala sekolah? Emangnya Bapak ini siapa? Wali kota? Gubernur? Assalamualaikum. Siswa yang masuk ke dalam ruangan kepala sekolah tanpa adanya kepentingan lain selain hanya untuk bertemu dan bergandengan dengan pacarnya adalah hal yang wajar. Benda ini tidak terlihat begitu 1991 karena fungsinya untuk mendistribusikan sinyal telepon seluler. Walaupun tahun baru 1991 sudah terlewati, namun kelas Milea tetap mencintai dan memajang kalender bulan September 1990. Pak Dedi memberikan surat kepada Milea dengan memegangi surat yang diselipkan di antara jari telunjuk dan jari tengahnya, yang kemudian dengan tiba-tiba surat tersebut secara ajaib berada di antara jempol dan telunjuk Pak Dedi. Dengan bakat kecepatan tangan seperti itu, seharusnya Pak Dedi lebih cocok untuk menjadi seorang, penyiar podcast. Rumahnya di mana? Di Ciwastra. Dilan berada di rumah Burhan yang berada di Jalan Ciwastra. Dan esoknya, Milea dan bundanya Dilan pergi ke Jalan Ciwastra untuk menemui Dilan. Sesampainya di sana, bundanya Dilan lalu berkata, Bunda mau bicara sama kamu. Kita pergi dari sini. Ke? Dago Tea House. jarak dari Jalan Ciwastra ke Dago Tea House adalah hampir sejam perjalanan, atau lebih tepatnya 16 km. Apa yang ada di benak bundanya Dilan sehingga berpikir harus jauh-jauh ke sana dan menyia-nyiakan 54 menit umur Anda jika hanya untuk sekedar bicara? Kenapa harus bicara di sana? Karena di sana sunyi atau tenang? Kalau karena alasan itu, seharusnya Anda tidak perlu jauh-jauh ke sana, karena di dekat Jalan Ciwastra pun ada tempat yang lebih sunyi dan tenang. Kaula muda yang baru lulus SMA di awal periode 90-an seharusnya tidak ada yang paham dengan arti dari simbol emoji ini. Meskipun di tahun 1997 orang-orang belum juga menggunakan HP, namun tidak ada kata menyerah untuk logo ini. Milea sedang mengetik bagian akhir dari novelnya di sini. Dapat Anda lihat dari kata-kata perpisahan yang ada di situ. Tapi anehnya, halaman di atasnya, yang juga merupakan halaman sebelumnya, ternyata adalah bagian awal dari cerita yang ia sampaikan. Dilan yang sudah mendekor ulang hidupku. Yang membuat setiap bangun tidur ingin memastikan dia masih ada di bumi. Apakah Milea berniat untuk membuat novel yang hanya terdiri dari 2 halaman? Ayah baru pulang dari tim-tim ya? Bun! Dia panggil saya ayah. Haruslah itu. Udah granat itu rumahnya. Demikianlah hal-hal aneh dalam film Dilan 1991. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang rela menonton hingga habis. Dan ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dengan mengklik salah satu dari link berikut ini. Sampai jumpa!